Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, terkhusus yang sudah mengambil Al-Quran atau yang belum ambil Al-Quran, silahkan buru-buru ambil Al-Qurannya. Kita sama-sama ngaji bersama karena saat ini kita akan masuk segmen spesial, yaitu segmen Ngaji Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa, yang semangat menimba ilmunya, mentadaburi ayat-ayat Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen yang spesial ini kita akan mengaji suratul A'raf. Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 16 sampai dengan 17 pemirsa. Kali ini di segmen ini saya ditemani oleh qari kita. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya Ustaz? Nama Miftah, Ustaz. Nama Miftah, Masya Allah. Bantu kita Ustaz ya ke jamaah. Hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Pemirsa yang ada di rumah boleh siapkan catatannya. Mudah-mudahan kita bisa mencatat ad-durus al-mustafadah. Poin-poin penting apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sama-sama kita simak ayatnya. Nanti Ustadz Miftah akan membaca. Lalu kemudian kita ulang, diterjemahkan dan kita simak apa maknanya. Fadhal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. 1, 2, 3. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم. Bagus sekali. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu terjemahan ayat ke-16. Monggo dibaca Ustaz. Ayat ke-16. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Silakan Ustaz. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, cukup di situ sebentar Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis ngomong. Siapa yang ngomong? Siapa? Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukumi saya tersesat ya Allah, saya berjanji saya akan membuat manusia jauh dari jalan siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Ayat ini behind the scene-nya begini. Sejarahnya waktu itu iblis disuruh bersujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau. Begitu kan? Lalu kemudian Allah menghukum iblis, mendeportasi iblis dari surga, menurunkannya dari surga. Setelah diberi hukuman oleh Allah, iblis kemudian alih-alih bertaubat, mengakui kesalahannya, dia menganggap
bahwa sebenarnya yang membuat dia keluar dari surga karena Allah salah menghukumi. Allah tidak adil. Allah tebang pilih. Sebenarnya yang benar adalah saya, kata iblis. Bukan Adam. Tetapi karena terlanjur Allah sudah menghukumi saya salah, saya berjanji akan membalas dendam kepada anak manusia, Adam dan keturunannya. La aq'udanna lahum, saya akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu sifat setan yang harus kita contoh apa? Al-hirs, punya semangat yang tinggi, punya himmah yang kuat. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Belajar itu bukan cuma dari orang baik, tapi juga dari yang gak baik. Setan bisa jadi guru kita. Apa yang bisa kita contoh dari setan? Setan memberi kita contoh, jadilah orang yang semangat. Mana dalilnya? Coba lihat ayat 17, sama-sama kita simak, kita ulang yang sudah dibaca oleh Ustadz Miftah tadi. Ulangin sekali lagi Ustadz. Summa la'atiyannahum. Bismillah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Cukup. Sama-sama. 1, 2, 3. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kita simak terjemahannya, Ustadz Miftah. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Oke, cukup sampai di situ. Lihat, tadi sifat yang bisa kita contoh dari iblis apa? Halo? Semangat. Dia semangat menyesatkan manusia supaya bisa jadi temannya di neraka. Begitu kan? Dia tidak mau berada di neraka sendirian, terlalu lebar dan luas neraka kalau diisi sendirian. Jadi dia pengen cari teman yang sekontrakan nanti di neraka. Lihat bagaimana bentuk kesungguhan iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Saya garis bawahi, saya bulatin. Iblis berjanji, aku akan goda manusia, aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Tidak berhasil menggoda manusia dari arah depan, tenang. Kata iblis, wa min khalfihim. Saya akan datangi mereka dari arah belakang mereka. Depan sudah kena. Belakang sudah kena. Tidak tembus, tenang. Wa an aymanihim. Saya datang dari sebelah kanan mereka. Enggak kena juga, kata iblis, tenang. Saya masih punya pintu lagi. Wa an syama'ilihim. Saya akan datangi mereka dari arah kiri mereka. Jadi iblis itu hebat gak kira-kira? Semangatnya hebat ya. Kita perlu contoh ya. Ibu-ibu harus contoh ngaji dengan modal semangat. Jangan kalah dengan semangatnya iblis menggoda ibu-ibu. Jangan kalah dengan semangatnya iblis membuat kita durhaka sama Allah. Kita harus lebih semangat dari iblis. Ini pelajaran yang pertama dari ayat ini. Kadang-kadang kita ngaji gak semangat. Kalau dia datang, gue datang dah. Kalau teman gue gak datang, gue gak datang. Iya, betul. Itu kalah sama iblis. Iblis itu thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Halo. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih?
Sekarang pertanyaannya begini pemirsa yang dimuliakan Allah. Apa makna arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri? Apa makna ini? Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, Tarjumanul Quran. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang salah satu kemampuannya adalah mentafsirkan Al-Quran. Siapa namanya? Bagus sekali, simpen namanya baik-baik, hafal. Karena menghafal nama sahabat itu membuat kita termotivasi mengikuti amaliyah sahabah. Kita termotivasi mengikuti para sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas ini sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi begini. Allahumma, sama-sama. Faqihhu fid din. Wa'allimhu at-ta'wil. Gara-gara doa ini, doa yang dibacakan Nabi di dada Ibnu Abbas jadi orang yang ahli Quran. Ibu-ibu kalau punya anak pengen hafal Quran, jadi ahli Quran, bacain ini ke anak. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman yang mendalam dan beri dia kemampuan untuk memahami Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bagus. Masya Allah, hafal semuanya. Hebat. Meskipun sebagian ada yang saya dengar will gitu doang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mendingan. Mendingan dah. Mendingan. Ada juga yang begini, gitu doang. Iya. Ada lagi yang ngap-ngapan doang. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa kata Ibnu Abbas ketika menerjemahkan, memaknai, menafsirkan ayat ini? Lihat. Ayat ini bercerita tentang pelajaran yang pertama, kita harus duplikat contoh sifat semangat iblis. Bedanya kalau iblis semangatnya dalam keburukan, kita harus semangat dalam. Jadi kalau ada orang dalam hal keburukan dia semangat, begitu masalah kebaikan dia loyo, lemah, tidak punya motivasi, berarti temannya iblis. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Kalau masalah ngundang organ tunggal, ada biduan joget pakai celana apa tuh? Celana layangan sama kacamata doang. Oh, saya yang bayar itu biduan. Saya yang undang biduannya. Saya punya nomor handphonenya. Semangat dia. Tapi begitu, ini ada PHBI, mau Isra Mi'raj, mau Maulid, mau Tarhib Ramadan, mau Nisfu Sya'ban. Nggak tahu saya itu masalah begitu. Dia semangat dalam keburukan tapi nggak semangat dalam kebaikan. Hati-hati. Orang yang semangat dalam keburukan tidak semangat dalam kebaikan, siapa namanya? Ya, iblis. Masya Allah. Ini pelajaran tadabbur yang pertama. Pelajaran yang kedua, apa makna min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Perhatikan. Ayat ini berbicara tentang hujumus syaitan wal jihadul arba. Serangan setan dan 4 arah. Arah mana aja tadi? Depan, belakang. Sekali lagi. Depan, kanan, kiri. Bagus. Apa makna arah depan? Kata Ibnu Abbas. Arah depan maknanya kata Ibnu Abbas adalah ad-dunya yuzayyinu lahum. Iblis menggoda kita dengan dunia, mengindahkan dunia di mata kita. Kalau ngelihat dunia tuh, wah bukan main. Mobil baru, kendaraan baru, rumah baru, aset banyak. Di otaknya kalau dibelek isinya dunia. Nggak pernah mikir buat duduk di majelis ilmu. Tidak pernah mikir buka Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ad-dunia, itu arah depan. Jadi kalau bawaan kita mulai dari bangun tidur, mikirnya udah dunia. Halo, Assalamualaikum. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Harusnya berdoa. Apa doanya? Alhamdulillah, allazi ahyana ba'dama amatana.
Masya Allah. Tapi begitu kita bangun tidur, kita ambil handphone, cek story deh. Udah berapa yang like story gue nih? Atau lihat story orang, enak banget dia jalan-jalan ke Turki, kapan ya gue bisa ke sana? Baru bangun udah mikirin dunia, hati-hati. Berarti setan sudah datang lewat jalur depan kita. Paham kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Arah yang keberapa sekarang? Kedua. Arah mana? Belakang. Apa itu belakang? Kata Ibnu Abbas, belakang adalah akhirat. Iblis menggoda kita dengan cara membuat kita lupa dengan akhirat. Masya Allah. Saya pengen tanya ibu-ibu. Mana lebih lama kita komunikasi atau bersama handphone atau bersama Al-Quran? Kalau main handphone, scrolling, lihat story orang, lihat status orang, lihat aplikasi di media sosial, kira-kira 1 jam cukup nggak? Cukup nggak, Bu? Ini nenek-nenek gaul juga ya? Iya. Saya kira nggak ada yang jawab. Banyak di yang sini jawab. mau pakainya saat lah. Kagak katanya. SMS. Masya Allah. Nggak cukup ya Bu ya? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Baca Quran 1 jam lama apa lama banget? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti portal pintu belakang kita sudah di-distract sama setan. Sudah disusupi sama iblis. Kita lebih memprioritasi dunia dibanding akhirat. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Maka setelah kita ngaji tadabbur surah ini, kita jaga, kita tutup pintu depan dan pintu belakang dengan portal iman kita. Setuju? Setuju? Sekarang arah yang keberapa? Arah mana itu? Kanan. Apa kanan itu? Kata Ibn Abbas, kanan ini adalah lambang atau metafor dari kebaikan-kebaikan. Iblis yang menggoda manusia dari arah kanan, manusia itu bawaannya enggak mau buat kebaikan. Tidak ingin, tidak termotivasi buat melakukan sesuatu yang baik-baik. Enggak mau. Itu arah kanan. Arah kiri yang terakhir, iblis datang dengan cara menggoda kita, dengan cara merusak pikiran kita bahwa maksiat-maksiat itu enak, indah, menyenangkan, candu. Sehingga ada orang yang candu dengan maksiat. Maka levelnya macam-macam. Ada orang berbuat maksiat, sekali buat maksiat dia nyesel. Ini namanya masih nafsu lawamah. Dia buat maksiat, habis buat maksiat nyesel. Astaghfirullahaladzim, kok saya bisa begitu ya? Ini level pertama. Level kedua, dia buat maksiat tapi sudah tidak menyesal. Tapi sudah at-tana'um, menikmati maksiatnya. Enak juga ya. Wah, ini hati-hati. Ini setan udah jadi temennya nih, biasanya. Tidak ada peluang maksiat pun, dia nyari-nyari. Kenapa? Sudah bersahabat dengan setan. Di level yang ketiga lebih parah lagi. Bukan hanya menikmati maksiat, dia nyari teman untuk bermaksiat bareng. Wah, ini bukan temannya setan, dia udah jadi setan itu sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. 1, 2, 3, 4. Ini pintu setan. Saudara yang dimuliakan Allah, menariknya kata para ulama, perhatikan ayat ini. Arah depan sudah diblokir, arah belakang sudah kena, kanan sudah kena, kiri sudah kena. Mana arah yang belum didatangi iblis? Atas. Selain atas, bawah. Ada 2 arah yang tidak disebut Al-Quran, atas dan bawah. Kenapa? Para ulama menjelaskan, karena atas itu adalah ramzud doa, kiblatud doa. Atas itu adalah kiblatnya doa. Kalau kita doa begini apa begini? Kenapa begini? Karena atas itu kiblatnya doa. Oke? Atas itu adalah simbol dari perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begini kan? Dan Allah yang suruh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Kalau kamu digoda setan, diganggu oleh setan, maka kata Allah, fasta'idz billah. Berlindung sama Allah. Berlindungnya ngapain? Arah atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan tidak bisa masuk lewat pintu ini. Yang kedua, setan tidak bisa masuk lewat pintu bawah. Apa makna bawah? Kata para ulama mengatakan bawah itu adalah
Ramzus sujud wassalah. Simbol dari sujud dan sholat. Setan tidak mungkin bisa masuk lewat pintu sujud karena gara-gara sujud dia keluar dari surga. Ingat tadi kisah ayat ini yang pertama? Iblis dikeluarkan dari surga gara-gara tidak mau sujud. Dia paling benci melihat orang sujud. Jadi kalau orang sholatnya benar, sujudnya benar, at-tafahum dimaknai wa'yan wa tafahuman, dia memaknai sholatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Masya Allah, Masya Allah. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang silahkan disempurnakan ayatnya Ustaz dan ucapkan sadaqallahul azim. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiikum. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Pembahasan yang begitu menarik, tadabbur Al-Quran yang tentunya menambah wawasan buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Dan setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita semua. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.